آله وأصحابه ومن تبعه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Direktur R&D Umi Foundation Ustadz Miftahul Jinan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai ahlul Quran yang senantiasa bermanfaat untuk umat, dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya dan diberkahi umurnya insyaallah, amin Allahumma amin. Yang kami hormati manajer terjemahan Ustadz Mirzak, yang semoga dengan wasilah ilmu beliau kita semuanya bisa lebih memahami dan mentadabburi isi Al-Quran. Yang kami hormati juga yang pemateri kita hari ini ada Ustadz Adin, Ustadz Nidauddin, yang insya Allah nanti juga akan membersamai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelimpahan dan berkah dalam hidupnya. Amin insya Allah. Yang juga tidak kalah kami sapa yang berbahagia, yang insya Allah hatinya dipenuhi dengan keberkahan ilmu, para asatid dan ustazat, guru-guru terjemahan Al-Quran ataupun trainer Al-Quran, trainer terjemahan Al-Quran di seluruh Nusantara yang sudah hadir di Zoom ini, dan bil khusus juga tim inti yang senantiasa mempersiapkan bagaimana program ini semakin terdepan dan semakin menyenangkan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama bisa hadir di ruang meeting Zoom dalam rangka sosialisasi pelatihan tadabbur Al-Qur'an dan deep learning tentang bagaimana turjuman diajarkan. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah Subhanahu wa taala berkahi dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang mulia, dan tentu kita berharap semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah di surganya yang penuh dengan kenikmatan dan mendapatkan syafaat Al-Quran serta syafaat baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para asatid dan ustazat rahimakumullah, sebelum saya masuk kepada materi dan menyapa para Ini Ustadz Ihsan Opik trainer mau kita, apa? Saya kontak dia untuk mohon tidak. izin kami pengen tanya kabarnya dulu ya. Ya, silakan disiapkan dulu, dibuka dulu ininya, eh, mikrofonnya ya, yang di mute. Kita akan kobarkan semangat terjemahan kita ya hari ini, insya Allah. Ya, siap? Ya. Ayyuhal asatiz wal ustadzat, kaifa halukum? Alhamdulillah, khair, terjemahan Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Kalau lah hari ini kita bertatap muka, pasti saya minta ulangi karena jawabannya tidak kompak. Namun apalah daya, kita semua berada di ruang Zoom dan pasti kekompakannya hanya milik kita sendiri-sendiri insya Allah. Meskipun kita tidak bertemu, tetapi insya Allah hati kita tetap satu. Maka saya ucapkan ahlan wa sahlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita semakin barokah. Amin Allahumma amin. Ustaz-ustaz rahimakumullah, adapun rangkaian kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti akan dilanjutkan dengan tilawah, kemudian insya Allah kita akan mendengarkan sepatah dua kata sambutan dari Direktur R&D, dan yang keempat nanti kita akan mendengarkan materi tentang pentingnya tadabbur, dan yang kelima insya Allah kita akan juga mendengarkan apa terkait dengan media-media pelatihan yang harus dilakukan kita sebagai seorang trainer terjemahan nanti, dan yang keenam nanti ada tanya jawab, serta yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, menyingkat waktu, mari kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Berikutnya Ustazah rahimakumullah, agar acara kita semakin barokah, mari kita mendengarkan ma tayassara minal Qur'an, 1-2 ayat atau 3 ayat pilihan yang langsung hari ini kami mohon keikhlasannya dan keridhaan hatinya untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an kepada saudara kami Ustadz Amin dari Kobar, bisa memimpin tilawah pada siang yang berbahagia ini. Kepada beliau, falyatafaddal masykura. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz. Ini salah satu ayat yang Masya Allah begitu penting untuk kita, mengingatkan kita untuk senantiasa dalam kesabaran dan senantiasa bertawasau dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi, kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dalam pertemuan kita insya Allah. Amin Allahumma amin. Yang berikutnya, mari kita mendengarkan arahan dan sambutan langsung dari Direktur R&D terkait dengan pertemuan kita hari ini dan langkah-langkah kita ke depan sebagai guru Al-Quran dan guru turjuman Al-Quran. Untuk itu kepada beliau Ustadz Miftahul Jinan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ustadz Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan mubarakan fih wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang sangat-sangat kami hormati Ustadzuna Ustadz Mirzak, semoga antum selalu sehat walafiat Ustadz, selalu semangat untuk memimpin teman-teman ini. Yang kami hormati tentu tim inti turjuman Ustadz Abdul Malik, Ustadz Mufti, Ustadz Jujun dan lain sebagainya, serta Ustadz dan Ustadzah para trainer turjuman. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita bertemu, kita sharing bersama, dan saya merasakan bahwa turjuman ini selalu bergerak dan bergerak. Saya diajari oleh kiai saya sebuah kalimat fil harokah barokah. Di dalam pergerakan selalu ada barokahnya. Dan alhamdulillah turjuman ini dengan semua timnya, baik tim inti maupun yang namanya tim trainernya, selalu bergerak untuk mensyiarkan program turjuman, program untuk mentadaburi, memahami, dan juga merenungi, menghayati apa yang ada di dalam Al-Quran. Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini sering keliling Indonesia sampai saat ini. Alhamdulillah, doakan selalu sehat. Dan 3
2 bulan terakhir, ketika saya keliling ketemu dengan teman-teman, selalu yang saya bicarakan adalah program terjemahan dengan tadabburnya. Artinya adalah bahwa saya merasakan bahwa tadabbur di terjemahan kita ini kalau kita dalami, kalau kita pelajari, kalau kita syiarkan, insya Allah dampaknya luar biasa. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Pertama adalah ya tentu kita sendiri harus mempraktekkan tadabbur ini. Yang kedua adalah tentu setelah kita mempraktekkan, kita coba untuk menganalisa, untuk melakukan refleksi dari praktek-praktek kita terhadap tadabbur ini, apa yang sudah baik kita lanjutkan dan apa yang masih bisa diperbaiki terus kita lakukan improvement, dan itulah yang dinamakan continuous improvement, terus menerus melakukan perbaikan kecil-kecil karena program tadabbur di dalam terjemahan ini masih membutuhkan yang namanya best practice yang panjang dari antum semuanya. Dan selanjutnya tentu setelah kita mempraktekkan, kita juga semakin paham, semakin punya kompetensi di dalam sharing, di dalam mempraktekkan, menguji cobakan tadabbur ini, maka waktunya kita juga perlu sharingkan best practice, kebaikan-kebaikan, hikmah-hikmah Al-Quran di dalam program tadabbur. Insya Allah ini sesuatu dakwah yang sangat berharga untuk kita. Maka Ustadz dan Ustazah selamat menjalankan program One Day Tadabbur Training ini, dan saya yakin bahwa terjemahan kita insya Allah akan memberikan pengaruh yang sangat kuat pada santri-santri kita, terutama pengaruh semakin membaiknya attitude mereka, semakin meningkatnya kualitas akhlak mereka. Sebagai Direktur R&D kami ucapkan selamat Ustadz Mirzak beserta tim semuanya. Semoga antum semuanya selalu sehat walafiat, dan ayo kita gerakkan tadabbur Al-Quran ini lewat terjemahan kita. Saya kira itu Ustadz Malik, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Beliau Masya Allah lewat pengalaman beliau dan juga hasil keliling beliau ke Nusantara, beliau melihat pergerakan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dan beliau apresiasi, dan Masya Allah mudah-mudahan dengan semangat kita Turjuma nanti menjadi salah satu program pasca pilihan yang benar-benar menjadikan sekolah kita semakin menjadi lembaga-lembaga terdepan di daerah kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Jazakallah khairan sekali lagi Ustaz Jinan atas masukannya. Tadi juga penting untuk kita mempraktekkan tadabbur dan mendakwahkannya sehingga berdampak baik pada akhlak anak-anak kita di Nusantara insyaallah. Khair, yang berikutnya mari kita langsung mendengarkan tentang pentingnya program Tadabburul Quran, Tadabbur Turjumanul Quran yang langsung akan diisi oleh guru kita yaitu Ustadz Ahmad Mirzak. Kepada beliau dipersilahkan. Boleh kita kasih tepuk tangan, reaction teman-teman. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya untuk reaksinya. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya Ustadz Ustadzah? Jelas Ustaz. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati guru kita bersama Ustadzuna Ustadz Miftahul Jinan MPD selaku Direktur R&D
Yang saya banggakan tim inti Turjuman, alhamdulillah insyaallah hadir semua ya. Ustadz Malik, Ustadz Adin, Ustadz Mufti, Ustadz Yusuf, siapa lagi ya? Ustadz Jujun mungkin juga hadir nggih. Insyaallah semuanya hadir dan juga ustadz-ustadzah sekalian, para duat, para pendakwah Al-Qur'an, para pecinta Al-Qur'an, para trainer terjemahan Al-Qur'an yang dimuliakan Allah. Sehat semua ustadz-ustadzah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Tentunya sebelum saya menyampaikan sesuatu gitu ya, karena ini yang kita sampaikan hanya fokus kepada mengapa kita perlu untuk mensyiarkan tadabbur sebagaimana yang diamanahkan oleh guru kita tadi Ustadz Jinan ya. Saya ingin dengar semangatnya sekali lagi. Boleh ya diaktifkan mikrofonnya semua. Ayuhal asatidz wal ustadzat kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fiikum. Baik, mohon izin saya menampilkan slide ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz-ustadzah sekalian yang dimuliakan Allah. Suara saya masih jelas ya Ustadz-ustadzah ya, karena di sini hujan. Jelas banget. Alhamdulillah. Baik. Sebentar, ini proses. Sudah muncul kah? Loading Ustaz. Belum, masih loading. Masih loading Ustaz. Loading ya. Oke, kita tunggu sebentar. Udah Ustaz. Nah ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz-ustadzah sekalian, di siang hari ini kami akan sampaikan tentang pentingnya program tadabbur di dalam dakwah Al-Qur'an, tentunya dalam konteks kita mengajar atau mendakwah Al-Qur'an di metode umi ya. Ada beberapa hal ustadz-ustadzah yang perlu kita renungkan, perlu kita pahami dan kita lebih mantap begitu ya. Mengapa tadabbur? Yang pertama ustadz-ustadzah, mohon maaf ini teksnya masih Arab ya, tadi belum sempat menerjemahkan. Jadi ini insya Allah langsung mengambil dari sumbernya begitu ya. Yang pertama adalah li'anna ghayata inzalil Qur'an hiya at-tadabbur wal amal la mujarrad al-qira'ah. Karena tujuan diturunkannya Al-Qur'an itu adalah tadabbur dan mengamalkan tujuannya. La mujarradul qira'ah, bukan sekedar membaca saja. Insyaallah Ustaz-ustazah, para trainer terjemahan kapan hari kita sudah sosialisasikan. Ada satu ayat dalam hal ini Ustaz-ustazah yang sesuai dengan maksud ini. Apa bunyi ayatnya Ustaz-ustazah masih ingat kah? Kitabun anzalnahu. Ya, kita anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayati. Insyaallah masih ingat ya Ustaz-ustazah. Mestinya secara sorof liyatadabbaru ya, liyatadabbaru. Tadabbaro ya tadabbaru tadabburun. Tadabbur itu tasydidnya satu, tapi di ayat ini liyadabbaru tasydidnya itu dua. Dan tasydid itu salah satu tanda mubalaghah. Berarti untuk betul-betul menekankan bahwa tujuannya Quran diturunkan adalah untuk ditadabburkan, bukan sekedar membaca begitu ya Ustaz-ustazah. Selanjutnya Ustaz-ustazah dikatakan bahwa at-tadabbur yasna'ut tazkiyah wal akhlak. Seperti yang Ustaz Jinan sampaikan tadi bahwa dengan tadabbur ini insya Allah kita akan membangun perilaku anak, attitude, akhlak begitu ya. Karena tadabbur inilah yang yasna, yang menciptakan at-tazkiyah, proses untuk tazkiyatun nafas, ya membersihkan jiwa kita ya. Dari pembersihan jiwa itu akhirnya akhlak yang buruk ini dihilangkan, kemudian kita bisa menanamkan akhlakul karimah, al-akhlakul karimah kepada anak-anak didik kita. Sementara Ustazah at-tilawah, begitu ya, tilawah itu tuhassinul lisan. Kalau tilawah saja itu hanya tuhassinul lisan, hanya memperbagus lisannya saja. Masih belum sampai kepada hati, apalagi sampai pikiran ya, dengan pemahaman itu, kemudian apalagi sampai ke perilaku tadi atau akhlak.
Sehingga Ustadz, kalau kita ini mengajar Quran atau anak-anak kita yang di lembaga itu, Ustadz, target kita dari mengaji itu apakah hanya membaca saja atau sampai ke akhlaknya baik, Ustadz? Sampai ke akhlaknya baik. Nih, pastinya sepakat kita ya, akhlaknya baik. Ada anak itu yang bacaannya bagus, tapi mohon maaf, akhlaknya belum bagus. Nah, bisa jadi karena belum tadabbur, belum diajak untuk merenungkan pesan Al-Quran, gitu ya. Nah, selanjutnya Ustadz, at-tadabbur dijelaskan bahwa tadabbur itu yarbitul muta'allim bi ayatil ahkam wal qasas wal iman. Tadabbur itu mengikat anak-anak kita yang belajar Quran itu mengikat dengan ayat-ayat hukum ya. Kemudian kisah-kisah, kemudian hal-hal yang sifatnya spiritual. Makanya di terjemahan Ustadz, insya Allah anak-anak kita itu banyak ya kita temukan menjadi lebih semangat Ustadz untuk sholatnya, alhamdulillah. Kemudian lebih apa ya, misalnya ayat hukum, hukum apa Ustazah yang masalahnya di surat-surat pendek itu lebih banyak ke ayat-ayat makiyah ya. Kalau ayat makiyah itu lebih ke akhlak lah ya, masih belum membahas tentang ayatul ahkam. Kisah-kisah ya, kalau kisah-kisah ini ada misalnya tentang Abu Lahab, kisahnya Abu Lahab yang dicela atau dicelakakan oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam surat Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab. Kenapa begitu? Kisahnya seperti apa? Kan anak-anak semakin memahami kisah tuh. Akhirnya dengan demikian anak-anak semakin sadar tentang tidak boleh memusuhi atau mencela Nabi dan juga para pengikut Nabi, yaitu para ulama termasuk guru, karena mereka semua adalah pewaris para Nabi dan seterusnya dan seterusnya. Ini semacam tadabbur itu kayak mengikat diri ini dengan harus dulu ada kejadian seperti ini, maka sekarang saya harus memiliki perilaku yang baik supaya nggak terjadi seperti yang pernah disebutkan dalam Al-Quran dan seterusnya. Begitu Ustaz ya. Kemudian dijelaskan lagi at-tadabbur yusbit al-hifdha wa yaj'alu talib muta'alliqan aksar bil Quran. Tadabbur itu bisa menguatkan hafalan itu sendiri. Nah, insyaallah kita sama-sama sadar memang program tahfidz itu penting. Jangankan untuk anak-anak, kita pun juga penting untuk upgrade, menambah ziyadah hafalan kita ya. Dan hafalan kita itu Ustaz akan lebih kuat kalau apa yang kita hafal itu kita pahami. Nah, insya Allah begitu ya Ustaz. Semakin paham, semakin kuat hafalannya. Dan semakin apa ya, semakin terikat diri kita itu lebih banyak lagi, lebih kuat lagi dengan Al-Quran. Karena ada dorongan cinta tadi itu dampak daripada tadabbur. Kemudian Ustadz ini yang terakhir ya, karena saya tidak perlu panjang lebar. Setelah ini nanti Ustadz Adin akan sampaikan hal-hal yang sifatnya teknis untuk nanti kalau kita mau melaksanakan kegiatan pelatihan tadabbur 1 hari, sebagaimana amanat yang disampaikan Ustadz Jinna tadi, bagaimana langkahnya Ustadz? Nanti Ustadz Adin sampaikan. Nah, terakhir Ustadz karena kita berbicara lembaga nih ya, lembaga Al-Quran itu Ustadz mas'ulah, jadi memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk apa? Untuk sina ajail yahmilul Quran. Untuk melahirkan generasi yang hamalatul Quran. Ya. Kalau secara terjemah perkata, secara leksikal ya hamala yahmilu itu membawa. Tapi jangan terjemahkan generasi yang membawa Al-Quran kemana-mana bawa mushaf seperti ini. Tidak. Maksudnya Quran itu dibawa di dalam hatinya. Ya. Bukan melahirkan jail, ini terus terang, mohon maaf Ustaz, terus terang ya, bisoroha. Jadi lembaga-lembaga Quran itu, TPQ, madrasah, sekolah, yang mengajarkan Quran, itu sebenarnya mas'ulah. Punya tanggung jawab untuk melahirkan generasi yang memahami Al-Quran. Bukan sekedar generasi yang yaqra'ul Quran. Bukan sekedar berhenti di membaca Al-Quran saja kemudian selesai. Tetapi membawa hamalatul Quran itu artinya Quran ada di dalam dirinya. Dan ini butuh proses, yang mana prosesnya itu tentunya melalui tadabbur Al-Quran. Insya Allah begitu ya Ustadz yang sedikit yang perlu saya sampaikan sebagai mudah-mudahan jadi motivasi bersama untuk ya kita harus ambil andil
kita sebagai trainer terjemahan untuk mensyiarkan program tadabbur Al-Quran di metode UMI, tentunya melalui program Turjumanul Quran. Insyaallah itu Ustadz Ustadzah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saudiukumullah, saya kembalikan ke Ustadz Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ini singkat, sederhana tapi dalam gitu ya. Terkait dengan bagaimana kita memperlakukan diri kita sebagai orang-orang yang mudah-mudahan nanti bisa mentadabburi Al-Qur'an. Jazakallah khair sekali lagi. Berikutnya teman-teman, kita akan mendengarkan teknis dalam kita sebagai trainer nanti ketika apa yang harus kita lakukan ketika nanti kita akan melakukan program tadabbur Quran. Yang insya Allah materi ini langsung akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Nidauddin. Kepada beliau, mari kita berikan aplaus yang luar biasa. Masya Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz Malik, para asatidz, para ustadzat, pembimbing khusus yang sama-sama kita muliakan. Ustadz kita semuanya, guru kita semuanya, Ustadz Mirza dan Ustadz Jinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja wa yumalli'u ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina الذين يعملون الصالحات لهم أجرا لا ماكثين فيه أبدا. السلام على نبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahim bersama khususnya dalam sebuah program yang sangat luar biasa, itu program Ustadz kami menyampaikan teknis bagaimana tadabbur ini bisa diselenggarakan. Yang pertama, flyer ya. Jadi flyer yang bisa Ustadz buat ya. Judulnya adalah workshop tadabbur terjemahan Al-Quran ya. Penerapan deep learning dalam pembelajaran Al-Quran. Artinya apa? Workshop ini apakah hanya diikuti oleh guru terjemahan saja? Tidak. Jadi sifatnya umum begitu. Kalau Ustazah merupakan pengurus di UMI daerah masing-masing gitu ya, itu bisa bahkan guru tartil ataupun guru-guru yang mengajarkan UMI bisa mengikuti ini. Kenapa? Karena tadabbur ini tidak hanya dalam terjemahan, tapi juga harapannya di tahfidz, kemudian ketika anak belajar tartil, begitu juga sudah bisa melakukan tadabbur. Tapi yang memang dikhususkan adalah guru-guru terjemahan Al-Quran ini sifatnya wajib gitu ya. Sementara yang lain kalau ingin ikut boleh seperti ini. Kenapa ada caption penerapan deep learning? Karena memang ini tujuan daripada tadabbur dan juga selaras dengan misi Kemendikdasmen ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Deep learning, pembelajaran yang begitu. Kemudian sesuatu posting foto terbaiknya gitu ya di flyer ya, apakah sendiri atau berdua ya. Kalau di Balikpapan ini ada duet mautnya Ustadz Malik dengan istri ini. Iya. Masya Allah, ini Pak Sutri terjemahan luar biasa ini ya. Seperti halnya di Sulawesi ada Ustadz Komar dan juga istri ya, luar biasa ini. Iya. Baik. Ini yang sudah pernah terlaksana di Malang begitu, Ustadz Mirsad.
yang mengisi workshop tadabbur ya. Kemudian cukup 1 hari saja begitu dari jam 7.30 ya sampai jam 16 ya. Jadi planning begitu ya. Cukup dari jam 7.30 sampai jam 4 ya. Kemudian jangan lupa ditulis di bawahnya kontak person. Ya, siapa kontak person yang bisa dihubungi untuk workshop tadabbur ini. Kemudian selanjutnya adalah perangkat-perangkat yang bisa Ustazah miliki, karena insya Allah kita sudah siapkan dalam bentuk link Google Drive gitu ya. Yang pertama adalah jadwal ya. Ini jadwalnya. Jadi 7.30 sampai jam 8.30 menit ini registrasi dan pembukaan oleh panitia. Kemudian jam 8 sampai jam 8.30 ya. Ini ada persepsi, artinya guru-guru terjemahan khususnya supaya tidak lupa ya, di persepsi ya, pemanasan begitu. Kemudian baru di materi inti 90 menit dari jam 8.30 sampai jam 10 inilah slide turjuman dan tadabbur ya. Jadi insya Allah kita sudah siapkan slide-nya ya, slide tentang tadabbur begitu ya, disampaikan dalam waktu 90 menit. Kemudian 30 menit istirahat, dilanjutkan lagi dengan kerangka tadabbur ya. Kerangka tadabbur, kemudian skill tadabbur yang harus dikuasai juga selama 90 menit ya. Jadi sebelum duhur ini fokus kepada teori. Sedangkan setelah duhur ya ini fokus kepada workshop ya, kemudian micro teaching ya, bagaimana setiap peserta itu mengalami proses tadabbur. Baru kemudian di akhir ada refleksi dan penutupan. Baik. Selanjutnya adalah silabusnya. Apa sih yang dilakukan ketika pembukaan dan tilawah? Ya ada sambutan, ada tilawah begitu. Kemudian juga dinamika pelatihan ya tadi. Kalau di Malang ada pemanasan dengan persepsi terjemahan ya. Kemudian ada dinamika pelatihan ya, bentuknya ceramah begitu. Kemudian masuk ke materi yang pertama yaitu tadabbur. Apa isinya? Yang pertama adalah definisi tadabbur itu apa. Kemudian prinsip tadabbur ada 4 ya. Kemudian ada manfaat tadabbur ya. Kemudian tahapan tadabbur, ini sudah langsung ke praktek tahapan ya. Dalam tadabbur itu bagaimana tahapannya. Kemudian korelasinya dengan intisari wajib diturjuman ya. Ini disampaikan secara ceramah dan juga interaktif ya. Kemudian pada duhur, mohon maaf, setelah itu masuk ke kerangka tadabbur ya. Kerangka tadabbur dan skill ya. Nanti ini ada materi sendiri yang membahas tentang bagaimana apa namanya, tadabbur ini dimulai dari apa? Dari sebuah eksplorasi ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya bagaimana ya, itu dikupas dalam kerangka tadabbur dan juga skill-nya. Baru setelah zuhur jam 1 ya 90 menit sampai jam setengah 3 ini praktek ya. Jadi cukup banyak waktunya 90 menit ya. Setiap kelompok secara paralel, kemudian dipilih materi terjemahan pilihan ya. Setiap kelompok didampingi oleh satu trainer. Kemudian praktek dilanjutkan dengan refleksi setiap kelompok ya. Jadi nanti ada beberapa kelompok ya. Kemudian setiap kelompok ini didampingi oleh satu trainer. Dan yang terakhir adalah refleksi ya, bagaimana kita minta testimoni ya di antara peserta mengenai refleksi kegiatan selama 1 hari. Apa refleksinya dan testimoninya. Ini silabus untuk tadabbur. Kemudian yang terakhir adalah flyer ya. Ini flyer yang insya Allah saya yakin tim humasnya, tim desainnya Dhani sudah keren-keren gitu ya. Sehingga bisa nanti membuat dan mengagendakan. Kalau di Sidoarjo insya Allah rencananya akan kita barengkan dengan refresh metodologi. Jadi supaya banyak yang mau hadir begitu ya. Guru-guru terjemahan yang sertifikatnya sudah expired ya. Nah, itu kalau mau perpanjangan sertifikat
maka mengikuti workshop tadabbur ini. Kemudian juga kita berikan refresh dalam metodologinya. Karena mungkin kendala di lembaga, kendala di UMDA itu nyari peserta gitu ya. Bisa kita cari tips ataupun unsur tadabbur ini. Atau juga sifatnya diwajibkan ya bagi setiap koordinator atau guru terjemahan untuk mengikuti tadabbur ini. Begitu insyaallah sekilas tentang teknis. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Silakan diskusi dan juga bertanya tentang tadabbur ini. Insyaallah nanti langsung akan dijawab oleh Ustadz Rizak. Dari saya sekian Ustadz Malik. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah ini keren ya. Kalau kami melihat ini kurang apa lagi kita ini. Sudah dibuatkan mulai contohnya sampai ke rundownnya. Ini bagi yang pinter-pinter buat event ini bisa jadi sesuatu yang mendatangkan manfaat ya untuk umi daerah dan juga untuk masyarakat insyaallah Ustaz Adin. Terima kasih Ustaz Adin sekali lagi. Khair teman-teman, tanpa memperpanjang ikan sepat ikan gabus makin cepat makin bagus gitu ya. Barangkali dari pemaparan mulai dari awal sampai akhir ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditanyakan. Monggo bisa langsung angkat tangan atau iya buka ininya ya reaction. Monggo siapa yang ingin bertanya pada para peserta. Sambil dibantu lihat ya siapa yang angkat tangan. Saya pakai HP ini karena laptopnya sedang masalah ya. Monggo Ustaz Ustazah. Barangkali ada yang ingin bertanya. Ustaz kapan mulai gitu ya? Ya, monggo Ustazah, langsung saja Ustazah. Apa sih workshop ini apakah menjadi salah satu yang memang harus dilakukan di setiap UMDA gitu arahan atau seperti apa Ustaz? Itu saja. Baik, terima kasih Ustazah Fatin dari Bandung ya. Apakah ini anjuran atau arahan atau wajib gitu ya? Ya, Ustaz. Pertama itu. Lanjut yang kedua, biar langsung nanti dijawab sekalian. Saya Ustaz, ada Munta Ustaz. Oh, Ustaz Zen. Ustaz. Ya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Kemarin kami kan mengadakan sertifikasi terjemahan, ada tadabburnya itu sama Ustaz Mirsak kemarin. Apakah itu sudah mencukupi pembelajaran itu? Dan itu kata Ustaz Mirsak itu pertama di Indonesia itu. Mantap ini Ustaz. Baik Ustaz, itu aja Ustaz. Terima kasih. Yang terakhir teman-teman, monggo yang kedua. Yang ketiga cukup. Baik, kalau gak ada dijawab dulu. Monggo Ustaz Mirzak atau Ustaz Adin bisa nanti menyampaikan terkait dengan arahan ini seperti apa gitu. Baik Ustadz Malik, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama dari Ustadz Adin ya. Pertanyaannya tentang hukum ya Ustadz ya, hukumnya. Kalau hukum itu kan 5 ya, wajib, sunnah, mubah. Yang jelas bukan makruh apalagi haram ya. Juga bukan mubah. Mestinya kita ini sebagai pecinta Al-Quran ini punya semangat begitu ya. Mungkin ini sebelum saya sampaikan lebih detail bahwa Ustadzah sebenarnya ini satu program yang segmennya itu adalah umum. Maksudnya umum itu semua guru UMI ya, semua guru UMI. Karena memang kita sengaja membuat program ini terbuka umum untuk semua guru UMI yang sudah sertifikasi maksudnya. Maksudnya bukan hanya guru terjemahan, karena kalau guru terjemahan aja mungkin bisa jadi sangat terbatas ya.
Jadi insya Allah dalam kegiatan satu hari seperti yang tadi dijelaskan Ustadz Adin, itu kita manfaatnya banyak dan kita memberikan feel baru kepada mereka. Kalau selama ini mereka di UMI itu mendapatkan progres di aspek membacanya bisa menjadi lebih baik ya, insya Allah di Tadabbur itu mereka dapat feeling, oh ternyata di UMI itu ada program Tadabbur seperti ini ya. Cuma feelingnya itu nggak berhenti di situ ya. Kalau Anda kepingin lebih detail lagi, ayo belajar tuntas di terjemahan, kira-kira begitu. Jadi ini secara tidak langsung kita juga mensyiarkan terjemahan. Bagi yang belum kenal terjemahan, bagi yang sudah guru terjemahan, insya Allah ini pendalaman ya. Insya Allah ini pendalaman dan memang sejak sejak Agustus kemarin, baik di pembelajaran terjemahan maupun di tahsinnya terjemahan itu kita sudah berlakukan ada sesi tadabbur. Begitu ya Ustadz ya. Jadi karena ini segmennya umum, saya rasa kita nggak berhenti di tahun 2025. Ini kami sosialisasikan saat ini di penghujung 2025 dengan harapan masifnya nanti insya Allah tahun 2026. Jadi monggo Ustadz bisa dicanangkan kalau memang tidak di November, mungkin November enggak ya, karena waktu kita sudah mau habis, tidak di Desember, kita memahami karena memang ini akhir akhir tahun ya. Tetapi kita bisa canangkan di 2026 pelatihan seperti ini terbuka umum gitu ya. Nanti kalau Ustadz yang belum siap SDM-nya bisa mengundang dari kami dari UF itu insya Allah kami support ya. Ada Ustadz Malik yang Masya Allah, Ustadz Adin dan semua tim terjemahan siap untuk melayani umat gitu ya. Insya Allah begitu Ustadz ya. Jadi hukumnya saya rasa ini semi wajib lah. Maksudnya begini, wajib kita syiarkan kepada guru terjemahan karena tadabbur ini sudah harus ada di tahsin maupun pembelajaran dan sangat kita anjurkan untuk semua guru-guru UMI bisa mengikuti program tadabbur ini. Begitu Ustaz Malik ya. Masya Allah. Kalau jadi ini otomatis pertanyaan Ustadz Zain ya, tadi, Ustadz Zain. Ustadz Zain ya. Jadi kemarin kalau di sertifikasi terjemahan Ustadz itu sudah otomatis di dalam jadwal sertifikasi 2 hari itu ada materi tadabbur. Tetapi tentunya Ustadz Zain ini karena tadi segmennya ini bukan hanya guru terjemahan, bagus Ustadz Zain ini kita agendakan lagi di tahun depan insya Allah menyasar semua guru-guru UMI supaya mereka mengenal ada program tadabbur di metode UMI. Insya Allah begitu Ustadz Malik nih. Saya Ustadz. Ini bahasanya sunnah yang wajib gitu ya. Atau sunnah wajib. Mendekati wajib ya. Artinya kalau teman-teman bergerak di daerah itu tentunya akan sangat saling membantu ya. Artinya nanti di 2026 itu tentunya kan ada rakernas ya. Biasanya atau silapnas itu masing daerah itu diminta untuk membuat program. Nah, jadinya ini bisa salah satu program untuk bisa terjemahan itu semakin terdepan dan dikenal di masyarakat luas lewat program tadabbur atau kalau bahasa Ustadz Adin tadi ngikuti gaya-gaya pemerintah yang disebut deep learning, tapi kita ada deep terjemahan gitu ya, lebih dalam ya. Tadabbur. Insya Allah begitu Ustazah. Ada yang lain barangkali yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Monggo Ustazah. Saya Ika dari ini yang mewakili Bakorda Karawang. Nah, tadi sudah disampaikan Ustaz Mirza, goalnya itu nanti pelaksanaannya di tahun 2026 ya Ustaz. Jadi untuk saat ini kondisi di Karawang itu kan masih Bakorda. Informasi yang kami terima direncanakan, diplanningkan bahwa 2026 itu sudah dikordakan. Nah, sedangkan di kami jika sudah dikordakan pun belum ada trainer terjemahan gitu. Adapun saya bergabung di grup itu kan masih belum sebagai trainer terjemahan gitu ya Ustaz ya, belum secara FK belum gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz?
untuk Baik. pelaksanaan programnya. Terima kasih Ustazah Ika ya. Oke. Lanjut Ustaz. Ustaz Mirzak. Ini belum dapat SK Ustaz, belum diakui gitu. Ya, Nah, jadi apa namanya, enggak apa-apa Ustazah untuk koordinasi, Ustazah memang kita yang Bakoda pun nanti ke depan begitu ya, perlu ada yang melayani program terjemahan. Ustazah mohon izin, kalau di mana tadi Karawang ya? Ya, Karawang Ustaz. Di Karawang sudah ada berapa lembaga Ustazah? Kemarin data terakhir yang diterima itu 47 Ustaz. Masya Allah. Itu yang sudah munakosa berapa banyak? Nakosya terdata 4. Oke, baik Ustazah, yang 4 ini nanti intinya kan karena terjemahan ini program pasca, jadi nanti bisa pintunya melalui dibuka kelas tahsin terjemahan Ustazah, itu nanti otomatis ada tadabbur atau dibuka kita buat pelatihan seperti ini 1 hari Ustazah. Pesertanya semua, jadi sekaligus nanti otomatis menjadi sosialisasi program terjemahan. Begitu Ustazah, nanti insya Allah terkait trainernya nanti kita bisa mengutus dari UF, begitu Ustazah? Alhamdulillah. Baik Ustaz. Iya. Oh iya. iya Ustazah. Jadi jangan pesimis Ustazah. Insya Allah setelah itu di SK-kan Ustazah. Jadi yang penting semangat itu ya. Siap Ustaz. Iya. Barakallah. Barakallah. Ada lagi teman-teman? Monggo. Jika ada yang perlu didiskusikan terkait dengan program ini. Jadi tadi memastikan ya Ustadz Mirzak bahwa ini boleh untuk umum, tidak harus lewat terjemahan dulu, karena ini nanti endingnya itu bagaimana caranya yang umum itu bisa diterjemahkan kayak gitu ya, sehingga nanti bisa sambil jalan atau bisa yang terjemahan dulu, baru itu nanti dibuat program ini supaya lebih dalam lagi pemahamannya terkait dengan tadabbur. Ya, Begitu. betul Ustaz. Betul. Jadi ini tidak harus terjemahan dulu karena insya Allah begini Ustazah, insya Allah selama kita pengalaman kami membuat pelatihan sehari tadabbur itu testimoninya luar biasa. Jadi mereka apa ya, terbuka feelingnya ternyata ini penting ya, dan ini sebenarnya ilmu alat begitu ya yang kita bekalkan ke mereka, mereka bisa menerapkannya secara pribadi pun itu Masya Allah luar biasa kan itu ya, mengajak mereka untuk lebih dekat dengan Quran. Insya Allah begitu Ustaz. Satu lagi Ustaz. Monggo Ustazah. Seperti halnya materi-materi pelatihan yang dilakukan oleh kita tim UMI, apakah untuk hal ini, untuk yang ini juga disiapkan materi PTT dan lain-lainnya, terus ada pengisinya siapa gitu? Apakah kita juga dilibatkan atau hanya dari UF saja? Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Ustazah. Ustazah Rika ya. Akhir, Ustaz Mirzak. Dari Bandung. Ustaz Atin. Iya Ustazah. Jadi kalau peserta alumni TOT Turjuman kemarin Ustazah Atin juga alumni TOT ya, itu bisa langsung menyampaikan materinya Ustazah. Kalau yang belum pernah itu baru tentunya kan harus menerima dulu materinya supaya sanadnya mutasil gitu ya. Iya. Tapi masih Yes. ragu-ragu nih Ustaz. PT-nya disiapkan. Oh, PPT-nya disiapkan Ustazah. Jadi yang disampaikan Ustaz Adin tadi itu layarnya, itu semuanya itu kan dimasukkan sama Ustaz Adin dalam PPT tadi itu ya, PowerPoint tadi itu ada filenya sendiri. Filenya nanti akan di-share. Baik siap kalau begitu. Semangat. Yes. Masya Allah, Ustaz Atin. Tinggal gerak ini di sini. Tinggal rename gitu ya. Nah, ini keren ini. Jadi jarang-jarang kita difasilitasi begitu. Langsung semua daerah langsung buat program akhir tahun. Daripada liburan kemana-mana gitu ya. Ayo liburan bersama UMI daerah, ikut tadabbur bersama 1 hari. Masya Allah. Menyambut Ramadan. Kelamaan Ustaz Atin. Nanti Ramadan lah ada lagi.
Ya, nggak apa-apa. Minimal pelayarnya berarti butuh waktu 3 bulan ya. Ayo membludak nanti itu insya Allah. Oke, terima kasih Ustazah Atin. Ada lagi? Cukup ya? Yang lain teman-teman, barangkali ada yang perlu disampaikan? Atau sudah cukup dipahami? Atau ada tambahan dari tim inti yang lain? Atau pengalaman-pengalaman yang sudah menjalankan program deep learning terkait dengan tadabbur? Monggo bisa di-share. Ustaz, Tadi dari Ustadz Zain. Monggo Ustazah Mazidah. iya. Untuk apa program ini itu bukan berarti ini kasih ngoten tidak ya? Ya. Ini antara apa ya Ustaz, diamnya ini masuk ke situnya itu apa ya? Merasakannya bagaimana gitu loh Ustaz. Kok tiba-tiba langsung ke situ gitu ya Ustazah? Ya. Ya. Oke, monggo Ustadz Adin boleh atau Ustadz Mirzak, ini tahsin atau bukan gitu ya. Jadi monggo langsung disambut saja. Monggo Ustadz Adin. Ustadz Adin. Ya, Ustazah Mazidah, Masya Allah. Jadi ini adalah sebuah program sendiri Ustazah, namanya workshop begitu. 1 hari saja. Harapannya kalau di Umdahnya itu sudah ada guru-guru terjemahan, maka menjadi bekal bagi guru-guru terjemahan dalam menerapkan tadabbur di pembelajaran terjemahannya. Kemudian ini juga bisa jadi sosialisasi atau syiar bagi guru-guru umum ya. Misal Ustazah Mazidah kan di Lamongan ini agak susah ini narik lembaga keterjemahan. Nah, bisa diundang aja koordinatornya mengikuti ini begitu. Nanti disampaikan kalau ingin bisa tadabbur seperti ini lanjutkan ke terjemahan. Nah, jadi bisa jadi sebuah teknik marketing gitu Ustaz Malik ya. Apa namanya? Satu sisi sebagai tadabbur, kemudian yang keduanya juga menarik lembaga-lembaga yang belum terjemahan agar bisa masuk terjemahan. Begitu Ustazah Mazidah. Insyaallah 1 hari cukup ya, dan nanti Ustazah Mazidah misal tim dan Ustazah Mazidah juga kita apa namanya libatkan, artinya misal butuh pendampingan, butuh coaching ya, insyaallah nanti dari pusat akan dikirimkan untuk meng-coach Ustazah begitu. Sehingga jangan sampai merasa apa namanya grogi, nggak usah gitu Ustazah ya, santai saja. Insyaallah akan didampingi ya untuk awal-awal ini. Begitu Ustazah Mazidah. Iya. Yang penting itu ada pesertanya dulu Ustazah Mazidah. Kalau yang ngisi itu kan gampang ya. Karena kayak ada pesertanya repot nanti. Nah ini Kalau di tahsin saja sangat susah sekali gitu Ustaz. Kalau ada ini mungkin kalau jalan menuju tahsin nanti bisa dikoordinasikan kembali. Jadi kegiatan harus offline ya Ustaz ya? Ya, monggo Ustadz Adin. Apakah harus offline atau online Ustaz? kebijakan Ustaz Mirzak, gimana Ustaz Mirzak? Apakah harus offline atau online ya? Iya Ustaz. Oke. Kalau kita kan di dalam tadabbur itu kan butuh interaksi ya Ustazah ya. Jadi lebih maksimal kalau offline, dan kegiatan ini full day, 1 day training, maka kalau online itu kan kalau maksimalnya kan hanya 4 jam gitu ya, akan nggak efektif begitu. Kalau online itu mulai jam 8 sampai jam 3 itu sangat tidak efektif. Begitu Oke, Ustaz. terima kasih Ustaz. Jadi mungkin yang dipikirkan teman-teman juga itu mungkin tantangannya Ustaz, kan materi tadabbur itu tidak ujuk-ujuk langsung tadabbur gitu ya. Tetapi dia juga itu harus kenal apa isinya gitu kan, dan harus menyampaikan, kan orang itu akan mentadabburi itu ketika dia paham gitu ya. Nah, nanti kan ketika praktek, ketika nggak paham itu, mungkin yang dipikirkan juga bagaimana caranya, apakah bisa
sesimpel itu gitu. Karena yang bagi yang sudah lama mungkin sudah pernah kenal gitu ya Ustaz ya. Nah, yang untuk baru memulai itu sementara mereka belum pernah kenal terjemahan, belum lagi nanti apakah juga tahapannya harus ikuti terjemahan per kata, per kalimat, atau cukup langsung satu kalimat itu kemudian apa namanya cukup dibahas artinya lalu ditadabburi. Nah, itu mungkin secara detail bisa lebih disimpulkan Ustaz. Iya, Ustadz Malik, menarik ini ya. Jadi diskusi kita lebih ke teknis ini. Menarik ini saya rasa bahwa kami sudah membayangkan Ustadz kalau misalnya kegiatan ini dibuka umum ya, pesertanya itu ada yang belum terjuman, maka nanti panitia begitu ya harus memetakan peserta yang sudah terjuman dan peserta yang belum terjuman. Nanti di saat mikro tadabur itu tujuannya apa? Nanti dalam satu kelompok itu kalau bisa ada, maksudnya yang belum terjuman itu jangan ngumpul di satu kelompok saja. Nanti prakteknya akan ini mereka bingung gitu ya, bisa jadi seperti itu karena belum kebayang terjuman itu isinya seperti apa. Tapi kalau sudah kita petakan ada 10 orang yang belum terjuman, maka yang 10 ini harus dimasukkan dalam kelompok-kelompok yang sudah terjuman tadi, sehingga mikro tadaburnya itu diutamakan yang praktek itu adalah yang sudah terjuman. Begitu Ustadz Malik. Oh iya, mantap Ustaz. Itu artinya kan semacam kok bisa ya orang kayak gitu ya. Sehingga menjadi penasaran gitu ya. Ya, semakin kepo dia Makanya, dengan terjuman. makanya kalau sudah penasaran tuh pengen tahu lebih dalam gitu ya, ayo gabung sama Tahsin Terjemah. Gitu kira-kira ya Ustaz. Ya. Masya Allah. Her, ada yang lain barangkali? Atau ada penguatan lain dari guru kita, Ustaz Saya izin Jinan? izin. Oh iya, lanjut. Siapa dulu ini? Ustazah Pri dulu ya, Jombang, yuk. Nggih, Ustazah Ustaz Priani. mau bertanya, terkait dengan rasio untuk trainer pendamping dan peserta workshop itu berapa, Ustaz? Nah, pertanyaan sama udah deh. Oh gitu ya? Ya sudah Ustaz, karena satu pertanyaan sama gitu ya. Enggak Ustaz, berapa idealnya ini? Ini maksudnya rasio antara trainer dengan peserta atau Jumlah peserta. Ya, jumlah peserta. Total semua Ustaz. Yang Minimal maksimal gitu. Ya, saya rasa begini Ustazah, karena ini kan bukan seperti sertifikasi, bukan plek seperti sertifikasi begitu ya. Mereka itu akan mendapatkan materi itu di sesi awal tadi, yang Ustaz tadi sampaikan tadi, di sesi materi tadabbur tadi. Setelah materi itu ada dua. Materi pertama itu yang definisi, kemudian prinsip, kemudian tahapan, habis itu kan ada kerangka. Nah, kalau mereka sudah mendapatkan ini, meskipun dari nol gitu ya, mereka akan paham. Dan kemudian baru praktek. Nah, saat praktek itulah dibutuhkan pendampingan oleh trainer. Nah, standarnya satu halakoh begitu, ada satu trainer, sehingga peserta maksimalnya saya rasa 40 pun di-up, enggak masalah. Karena intinya ceramah tadi kan ya. Jadi mereka mendapatkan itu, kemudian prakteknya tadi sudah teratasi oleh halakoh-halakoh tadi. Sehingga kalau bisa sih setiap halakoh itu ada satu trainer yang mendampingi seperti yang sudah kita lakukan di Malang kemarin. Ada cukup trainer terjemahan di sana mendampingi setiap halakoh. Jadi setelah praktek langsung feedback, praktek lagi, feedback lagi seperti itu. Insya Allah begitu Ustadz Malik. Waktu di Malang itu satu halakoh ada berapa Ustaz? Ada Ustadz Mahrus kah di sini yang hadir? Saudari Ririn, ada Saudari Ririn. Oh, Saudari Ririn. Monggo Ustazah Ririn, ceritanya, kisahnya gimana Ustazah Ririn? Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Jadi kemarin itu ada total 55 peserta dan Masya itu Allah. ya kita menyesuaikan ruangan Ustadz waktu itu. Jadi kita buat ketika mikro tadabur kita buat 4 kelompok. Jadi lebih dari satu kelompok itu lebih dari 15 peserta Ustadz. Seperti itu. Okay. Masya Allah. Itu aja Ustadz kayak jumlahnya. Itu ideal sekali ya. Luar biasa. Ya, karena sebenarnya waktu yang pendaftar itu 42 peserta, tetapi kenyataannya ketika
hari H itu banyak yang menyusul Ustadz karena banyak yang antusias, penasaran dengan apa itu tadabbur begitu Ustadz. Itu dari trainer semua Ustaz ya? Atau dari umum? Kita waktu itu yang kami share adalah khusus untuk guru turjuman Ustadz. Iya, iya. Jadi Ya, belum ada jadi contoh yang umum ya? belum. Ini kita jadi ada ide untuk Masya Allah. melaksanakan untuk yang umum Ustadz. Barangkali Karena nanti kemarin setelah itu ini Ustaz ya, ada menghabiskan guru daerah lain. turjuman dulu ya, Ustaz ya. Kenapa Menghabiskan Ustaz? guru turjuman dulu. Menghabiskan guru turjuman dulu kemarin ya. Nyasar guru Ya, turjuman. Nggih, benar Ustadz Mirza. Insya Allah. Mungkin kedepannya kita juga akan wacanakan untuk yang sudah sertifikasi yang belum turjuman. Insya Allah. Mantap Ustaz ya. Ini jadi inspirasi ya dari daerah lain barangkali. Kalau gurunya belum ada Ustadz guru turjuman, berarti langkah berikutnya adalah antum berkoordinasi dengan ketua MI daerahnya, wajibkan pada setiap tahsin itu ada tahsin turjuman. Ya gitu ya, koordinatornya wajib gitu ya. Sehingga minimal kalau kita nungguin dari peserta, nanti itu biasanya agak susah. Suruh daftar, paling ditungguin 3 bulan, yang daftar hanya berapa orang kayak gitu ya. Nah kalau kemarin di Balikpapan, ini cerita kami gitu ya, kami wajibkan kepada koordinator. Karena jangan sampai koordinatornya nggak tahu, gurunya dulu yang pintar gitu ya. Minimal kan koordinator itu adalah orang yang bertanggung jawab di daerah itu gitu ya. Sehingga ketika koordinatornya ini sudah paham, itu dia merasa nanti masuk surga itu harus ngajak anggotanya. Dan ketika ngajak anggota itulah di situ nanti akan semakin baik gitu ya. Beda kalau seperti yang di Malang kan trainernya sudah banyak untuk turjuman. Kalau belum ada, ya sudah kita tinggal koordinasi dengan ketua MI daerahnya. Bagaimana kalau diwajibkan dulu atau disunnah muakkadkan gitu ya kepada para koordinator, sehingga para koordinator ini insya Allah kan lebih cepat tuh kalau koordinator. Tidak perlu makan waktu panjang karena apa? Mereka insya Allah di atas rata-rata gitu ya. Ini yang kami lakukan teman-teman, sehingga mudah-mudahan semakin tertarik dan masuklah nanti materi ini insya Allah. Begitu kira-kira? Ada yang lain? Ustaz, nanya Ustaz. Oke, Ustaz Junaidi. Kalau workshop untuk tadabbur itu untuk guru-guru misal khusus untuk guru terjemahan saja Ustaz, itu pembiayaannya 1 hari itu berapa kira-kira? Nah, iki. Enggak Ustaz. Ada standarnya enggak Ustaz? Ini piro Ustaz? Ini antum a'lamu bi umur. Yang udah pengalaman berarti kita tanya Ustadz ya. Ya, Ustazah Ririn. Kemarin berapa Ustazah di Malang itu infaknya? Ya, baik, terima kasih Ustadz. Kita kemarin itu kan memang ada misi di Malang Ustadz untuk menambah jumlah lembaga. Nah, yang kami undang kemarin itu kan guru-guru yang hadir itu belum semua yang melaksanakan di lembaganya itu melaksanakan turjuman. Maka kami untuk menarik itu adalah kemarin kita masih mengadakan subsidi Ustadz. Jadi dengan subsidi begitu Ustadz. Dari Prabowo kan? Ya kami dibantu dari Yaumi daerah Ustadz, alhamdulillah. Gitu. Dan untuk kita juga yang seperti Ustadz Malik sampaikan, bagaimana lembaga bisa melaksanakan program turjuman setelahnya. Kami kemarin juga melaksanakan sosialisasi Ustadz. Ternyata di kami itu belum semua lembaga yang mengetahui program turjuman. Akhirnya setelah sosialisasi itu alhamdulillah sudah mulai banyak lembaga yang termotivasi gitu Ustaz. Dan ini sedang berjalan proses tahsinnya untuk turjuman. Demikian Ustaz Malik. Jadi nominal tadi nggak Jadi ketahuan. kemarin kami masih belum istilahnya narik untuk biayanya. Apa? Ya. Kalau saya Ustazen. Berapa Ustaz? Kira Ustaz? 100.000 saya subsidi ya, semuanya. Porda Jadi subsidi. yang disubsidi 100.000, yang lain gratis atau mereka bayar 100.000 Ustaz? Mereka yang bayar 100.000 Ustaz. Oh. Untuk 2 hari. 2 hari? 2 hari. Ya 2 hari. Masya Allah. Itu kemarin sertifikasi maksudnya Ustadz Malik. Oh, sertifikasi. Nah,
Nah, kalau kalau tadabbur ini kan cuma Workshop. 1 hari aja. Itu bisa Ya. disesuaikan berarti. Tapi subsidi ya, Ustaz Zen? Ya, subsidi. Mungkin Jadi termurah tinggal ya. dihitung aja Kalau teman-teman. kalau Barangkali kan umdahnya nggak ada kas. Ya kalau Ustaz. Yes. Gini, barangkali kalau bisa diberikan saran gitu ya, tinggal dihitung saja konsumsinya berapa 1 hari, pagi snack, siang makan siang, sore snack gitu ya. Atau tanpa makan sore atau tanpa snack sore itu berapa kira-kira. Sehingga termasuk trainernya berapa, nanti ketemu makannya berapa, terus dibagi sejumlah peserta itu mungkin bisa jadi. Jangan lupa ada uang kasnya gitu ya, supaya nanti kalau ada acara lagi itu nggak tekor dan sebagainya. Sehingga lagi-lagi kalau dipatok harga nanti tentu kalau 100.000 di Kalimantan itu dapat telur puyuh, Ustaz. Gitu ya. Barangkali kalau di Jawa dan sebagainya monggo disesuaikan teman-teman sebagaimana biasanya gitu ya. Sehingga jangan sampai terlalu mahal, ya syukur-syukur subsidi tadi. Tapi jangan nggak bayar gitu ya. Karena kalau nggak bayar itu biasanya ya gitulah. Kalau mau gratis juga nggak apa-apa. Afan Ustaz. Atau Ustazah Eli, kalau Balikpapan ini standar Kalimantan itu berapa Ustazah Iya. kalau sehari Ustazah? 1 hari ya? Iya. Kan biasanya Menteri Keuangan yang suka ngitung-ngitung juga beliau. Sekitar 150 Nah, sampai sekitar 200 itu ya. kalau di Kalimantan ya. Kalau di Iya. Jawa kayaknya kemurahan Ustaz, 300 gitu. Ya monggo diatur. Subsidi nanti ya. 300.000 misalkan subsidi dari daerah 200.000, berarti kan orang kan bayar 100.000 ya. Itu marketing teman-teman. Ya Ustaz Mufti ya. Harga 300.000 bagi pendaftar 10 orang pendaftar cukup bayar 100.000. Seharusnya kan bayar 100.000 aja kayak gitu. Jadi nggak pernah full gitu. Uncle, ada lagi teman-teman cukup ya? Sudah tergambar kira-kira? Tada Suci, Bekasi. Oh, tadi sudah Suci, belum? Ustazah Suci, enggak Ustazah? Maaf ya Ustaz, Afwan kalau suaranya tidak jelas karena hujan di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz Mirza, Masya Allah, Ustadz Adin guru kami. Mohon izin Ustadz terkait terjemahan Ustadz. Ini kan luar biasa nih untuk tim RND UF, Masya Allah, Barakallah, muncul lagi agenda yang luar biasa, agenda materi terbaru gitu ya. Selain kemarin belum lama di KBK, kemudian sekarang muncul lagi tadabbur Quran, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Nah Ustadz menanggapi materi terbaru ini Ustadz, untuk mungkin yang ingin saya tanyakan, izin ditutup ya Ustadz, izin bertanya, terkait target Ustadz. Kalau untuk materi, ini kan arahnya ke terjemahan ya Ustadz. Kalau kami mungkin di Bekasi, khususnya di Cikarang juga, untuk pengguna terjemahan memang belum sebanyak pengguna-pengguna yang hanya fokus di tartil atau tahfiz gitu Ustadz. Karena ini program pasca Ustadz. Mungkin yang ingin saya tanyakan terkait tambahan materi untuk tadabbur. Untuk tadabbur ini apakah bisa beriringan? Kalau KBK kan kemarin bisa menjadi pilihan Ustadz ya, terjemahan kemudian bisa menjadi untuk KBK itu sendiri, dan nggak semua lembaga terjemahan itu menggunakan KBK. Nah untuk terjemahan ini Ustadz, mungkin saya yang belum intens mendapat informasi ini, apakah untuk tadabbur Quran ini beriringan juga dengan terjemahan atau menjadi karena sebelumnya kan tambahan nih Ustadz, atau seperti KBK begitu Ustadz. Itu yang pertama Ustadz. Artinya berarti kalau beriringan kan include. Nah, ketika beriringan Ustadz, karena kami berharap bisa menyasar ke lembaga-lembaga, memfokus ya untuk banyak lembaga-lembaga, khususnya lembaga formal yang banyak menggunakan terjemahan. Insya Allah dengan masuknya materi terbaru kan lembaga lebih antusias gitu Ustadz. Ada sesuatu yang lebih menarik dan tertantang gitu ya. Tetapi mungkin yang jadi tantangannya gitu Ustadz, untuk
tambahan tadabbur ini kan berarti butuh waktu, Ustaz. Butuh waktu dalam penyampaian materi. Nah, kalau sebelumnya terjemahan terhitung kalau di lembaga formal itu kan sudah ada jamnya, Ustaz ya. Ada durasi begitu, Ustaz, dan target yang harus dicapai. Nah, untuk target sendiri ketika ada di lembaga formal, Ustaz, misalkan SMP atau SD yang terbatas waktu gitu, Ustaz, apakah bisa maksimal, Ustaz, untuk target yang akan dicapai? Karena kan ada tambahan materi tadabbur, otomatis durasi berpengaruhkah gitu, Ustaz, ke dalam penyampaian? Karena tujuannya kan deep learning, lebih dalam gitu. Nggak mungkin hanya sebentar gitu. Dan itu kan mempengaruhi lamanya target gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz, solusinya? Ataukah memang targetnya ada yang sudah dicanangkan oleh UF sendiri? Terima kasih, Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustazah Suci. Kasih. Monggo Ustaz, langsung saja. Baik, terima kasih Ustazah Suci. Pertanyaannya menarik sekali karena ini bagi para praktisi terjemahan ya, mestinya muncul pertanyaan semacam ini ya. Jadi Ustazah, betul yang Ustazah Suci tadi sampaikan bahwa terjemahan ini, tadabbur ini menyatu di dalam pembelajaran terjemahan Ustazah, atau juga dalam tahsin ya. Kapan itu pelaksanaannya? Yaitu di tahapan pembelajaran itu setelah evaluasi Ustazah Suci ya. Setelah evaluasi di intisari. Jadi setelah 3 skill, pokoknya setelah intisari, setelah setoran tuh, nah itu dilaksanakan tadabbur terhadap materi yang sudah diajarkan, baik 3 skillnya dan juga dan atau intisarinya gitu. Itu kan nanti teknisnya kan bebas saja, anak-anak bisa jadi ketika ditanya di saat tadabbur itu dia feelingnya lebih ke pemahaman leksikalnya atau 3 skillnya, atau dia feelingnya lebih ke tadabbur, itu bebas saja ya Ustazah ya. Waktunya berapa menit? Waktunya antara 5 sampai 10 menit. Kalau di Jogja itu menetapkan 10 menit tadabbur itu Ustazah. 10 menit setelah evaluasi. Apakah cukup? Nah, ini yang perlu kita perhatikan, mengukur supaya cukup itu Ustazah adalah cukup yang ditanya itu hanya 2 anak saja. Jangan lebih dari 2 anak. Kalau lebih dari 2 anak nanti jadi lama. Kemarin kita sempat supervisi di Balikpapan ya Bunda Ili ya, itu ada satu guru yang tadabburnya itu sampai menggeser evaluasi. Jadi anak-anak nggak ada setoran waktu itu karena terlalu asik untuk namanya deep learning ya. Jadi mestinya hanya cukup 2 anak saja yang ditanya, besoknya ke 2 anak yang lain. Ketika itu sudah biasa menjadi budaya, disitulah muncul nanti anak-anak biasa untuk merenungkan pesan makna melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan pelajaran itu. Begitu Ustazah Suci. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Nanti kalau banyak pertanyaan lagi langsung ke Ustaz ya. Terima kasih. Siap. Kayaknya di Cikarang perlu ini segera ini. Ya Ustaz, segera. Kalau Cikarang itu militan Ustazah Malik. Jadi Ustazah Malik, Ustaz Malik. Jadi di sana kalau ada program apa gitu langsung rame gitu ya. Percaya Karena Ustaz. sosok beliau ini Ustazah Suci ini. Luar biasa. Pokoknya menginspirasi ya. Khair, gitu ya. Dan teman-teman kalau nggak salah tim inti kita kemarin, kita akan mencoba membuatkan semacam panduan ya Ustaz Mirza kalau nggak salah. Nanti sehingga teman-teman itu tidak perlu ngarang-ngarang lagi dan sebagainya. Insya Allah akan lebih dipermudah dengan panduan terjemahan tadabbur, sehingga teman-teman tinggal kita mau menyampaikan apa hari ini gitu ya. Walaupun jika harus dibuat sendiri versi antum, lagi-lagi antum a'lam bi umuri dunyakum, masalah waktu itu harus dipastikan cukup gitu ya. Jangan sampai kelamaan tadi cerita, akhirnya sudah lewat akhirnya waktunya Ustaz ya. Malik, Afwan izin Afwan Ustaz Mirza. Jadi intinya terjemahan itu ke depannya pasti beriringan dengan tadabbur Quran gitu ya Ustaz ya. Ya. Tetapi Ustazah Suci, jangan khawatir, ini tidak merubah settingan munakosya. Di munakosya itu tetap yang ditanya hanya 3 skill dan intisari saja. Nah itu Ustaz, Jadi ini maksud saya begitu Ustaz, berarti kan ketika materi bertambah,
evaluasi nanti akhirnya akan bertambah. Berarti kan berdampak ke evaluasi akhir Ustaz di Munakosya. Nah, kami kan juga harus mempersiapkan gitu Ustaz untuk Iya. praktisi terjemahan di lembaga-lembaga gitu Ustaz. Baik Ustaz, Iya, terima kasih. Ustazah. Sama-sama. Jadi intinya ini kognitifnya materi munakosya tetap kognitif ya. Adapun untuk ini tujuannya adalah untuk deep learning tadi supaya menumbuhkan feeling yang lebih dalam. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Baik. Juga mungkin menguatkan ya yang tadi disampaikan Ustaz Mirzad bahwa yang disampaikan kemarin beberapa hari disampaikan bahwa ini akan menjadi apa namanya tambahan pengayaan untuk materi ini Ustaz nanti Khatmul Quran dan Imtihan. Jadi kenapa itu perlu dilatih? Maka dilatihnya itu di kelas-kelas sehingga nanti ketika ada Khatmul Quran dan Imtihan itu coba kita masukkan gaya barunya itu. Apa yang Kakak rasakan gitu ya setelah belajar. Nah itu tambahan yang baru ya. Sehingga tidak hanya ditanya 3 skill terus apa intisarinya, tapi deep learning-nya itu nanti dari hasil yang dipelajari di kelas itu akan dicoba nanti ke depannya gitu ya. Itu menjadi materi tambahan untuk Khatmul Quran dan Imtihan sehingga ada pengayaan gitu ya. Dan itu Masya Allah Ustazah ketika itu disampaikan ke orang tua itu kan melihat ya, oh ternyata anakku tuh sampai segitunya ya dalamnya memahami materi terkait dengan bacaan sholat dan sebagainya. Barangkali gitu Ustaz ya. Nah untuk bisa menjawab itu kan tidak tiba-tiba bisa ya. Nah anak-anak itu kan perlu dilatih. Nah latihan itu adalah pada saat tadabbur itu, pada saat materi tadabbur. Begitu kira-kira. Cukup ya? Di sini sudah azan tapi di situ enggak ya kali ya? Belum Ustaz. Afwan Ustaz Malik, ada Ustaz Aziz tadi yang ingin bertanya sepertinya. Terima kasih Ustaz Mufti. Monggo Ustaz Aziz. Oke, Ustadz Afwan. Tadi kan membicarakan terkait dengan pembiayaan ya Ustadz ya. Terkait dengan pembiayaan, misalkan di SDM di daerah itu belum support, dalam artian kami kan melibatkan trainer dari pusat. Apakah juga nanti ke depannya itu ada apa namanya program juga subsidi dari pusat terkait dengan program ini? Nah, itu Ustaz. Baik, ini harus saya yang jawab Ustaz ya. Baik Ustaz Aziz, insya Allah Ustaz kami dari UF juga support begitu Ustaz, all program, semua program di UMI termasuk terjemahan, termasuk tadabbur ini. Cuma nanti bentuk supportnya itu seperti apa begitu Ustaz ya. Biasanya support yang dari UF itu berupa biaya program Ustaz, biaya program, termasuk nanti bisa diajukan juga yang sifatnya lebih dari itu, yaitu ke akomodasi, transport untuk si trainernya. Begitu Ustaz Aziz nggih? Anjay Ustaz, siap. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya, wa iyyakum. Masya Allah, ada lampu hijau Ustaz. Berarti sejalan ini. Cukup Ustaz saja. Ahlan Ustaz Mahrus, baru melihat ini. Ada tambahan penguatan buat teman-teman Ustaz barangkali. Insya Allah untuk apa itu contoh tadabbur yang saya kirim Ustaz. Masya Allah. Contohnya sudah ada teman-teman. Jadi nggak perlu ngarang-ngarang ya Ustaz ya. Fair, cukup. Ada lagi Ustaz Mufti tadi yang mau pengen bertanya atau cukup? Sesuai pemantauan saya, insya Allah belum ada. Baik. Cukup Ustaz Mirzad? Atau ada closing dari Ustaz Mirzad atau Ustaz cukup nanti. Ustaz? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi bisa lanjut di grup ya teman-teman ya. Yang jelas ini kami sosialisasikan untuk bisa dilaksanakan bukan hanya di tahun ini, tapi harapannya bisa masif begitu di tahun depan. Baik Ustaz, jazakallah khairan. Jika sudah jelas dan sudah cukup teman-teman,
Terima kasih atas kehadirannya, wabil khusus kepada Direktur R&D dan juga kepada Ustadz Mirzak dan juga tim inti yang sudah menyampaikan serta rekan-rekan yang sudah ikut kegiatan ini. Mudah-mudahan setelah ini langsung kita action. Minimal nanti di Januari itu sudah banyak kelas-kelas tahsin turjuman, kelas-kelas tadabbur, sehingga tadi Quran bukan hanya di lisan tetapi sampai kepada hati kita dan menjadikan anak kita berakhlak mulia insyaallah. Amin Allahumma amin. Mari kita cukupkan dengan bersama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim. Ketua majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz-ustazah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.